di sini akan kami mereview tentang pembuatan pupuk organik padat. Definisi pupuk organik padat adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk padat, yang pemakaiannya umumnya dengan cara ditaburkan atau dibenamkan ke dalam tanah tanpa perlu dilarutkan dalam air. Kondisi miskin bahan organik ini menimbulkan banyak masalah. Jadi kondisi sekarang ini tanah-tanah kita pada umumnya sangat miskin bahan organik, sehingga banyak masalah. Diantaranya adalah efisiensi pupuk yang rendah. Terus yang kedua, aktivitas mikroba tanah itu juga akan rendah. Yang berikutnya, struktur tanah kurang baik. Jadi karena kurangnya pupuk organik, maka efisiensi penggunaan pupuk itu juga rendah. Aktivitas mikroba di dalam tanah juga rendah, bahkan sangat rendah sekali karena dominan pupuk kimia. Dan yang terakhir ini yang lebih mengkhawatirkan adalah struktur tanah yang kurang baik. Akhirnya kesuburan tanah secara alami berkurang. Dampaknya produksi cenderung turun. Dan selanjutnya struktur tanah yang kurang baik. Terus selanjutnya kebutuhan pupuk terus meningkat. Jadi ketika pupuk organik ini kurang diimplementasikan atau bahkan tidak diimplementasikan di dalam lahan kita, maka kondisi terburuknya adalah produksi kita akan terus menurun dan struktur tanah akan rusak. Bahkan ketika kita menggenjot untuk produksi karena sudah terlalu banyak bahan kimia, akhirnya menambah dosisnya terus begitu. Makanya di sini dibahas untuk pembuatan pupuk padat supaya tanah kita itu tanah menjadi subur dan sedikit demi sedikit mengurangi penggunaan pupuk kimia, sehingga efisiensi dari pengeluaran juga banyak. Terus solusinya yang pertama, dengan menambahkan bahan organik atau pupuk organik padat ke lahan-lahan sawah kita dalam jumlah yang cukup hingga kandungan bahan organik kembali seperti semula atau di atas 2%. Yang ada apa dengan bahan organik? Sebelumnya jadi kondisi tanah seperti itu memang kita harus secara bertahap. Setiap musimnya kita gunakan pupuk organik secara kontinu. Supaya 1-2 tahun yang akan datang, lambat laun kita akan mengurangi secara kontinu per musim, bahkan kita bisa menggunakan pupuk organik secara permanen. Terus ada apa dengan bahan organik? Bagi teman-teman yang belum mengenal bahan organik itu apa, organik itu bagaimana pembuatannya, prosesnya, atau bahkan organik itu apa sih? Ada apa dengan bahan organik? Bahan organik itu bisa memperbaiki fisik tanah. Tanah akan menjadi gembur, tidak keras, dan tentu akan menjadi tanaman untuk subur, dan mikroorganisme penyubur tanah itu juga akan meningkat banyak. Terus memperbaiki biologi tanah. Terus bahan organik juga memperbaiki kimia tanah. Selanjutnya dari proses ini memperbaiki fisik tanah, memperbaiki
biologi tanah, memperbaiki kimia tanah. Endingnya adalah untuk produksi dari tanaman kita itu akan terhindar dari residu pupuk kimia dan akan meningkatkan produksi secara kontinu kalau kita jangka panjangnya menggunakan pupuk organik. Dan pendapatan tentu kita berharap dengan pupuk organik ini akan meningkat karena biaya produksi juga menurun karena murahnya bahan organik, dan bahan-bahan organik di lingkungan kita juga banyak yang tidak terpakai, jadi kita bisa manfaatkan itu. Terus mengapa harus dikomposkan? Jadi bahan organik atau pembuatan pupuk padat organik ini memang harus melalui proses pengomposan gitu ya. Melalui proses pengomposan. Mengapa? Karena proses ini sangat penting ya. Sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui. Tanpa adanya proses pengomposan maka gulma atau biji-biji gulma itu akan tetap. Jadi yang kita lihat di masyarakat itu ketika ada kotoran hewan, baik itu kambing atau sapi, dan makanannya itu makanan rumput-rumputan, maka biji-bijian itu biji-biji rumput-rumputan itu akan tertelan dan ikut fesesnya atau ikut kotorannya ketika keluar. Jadi masih berupa biji, dan itu kalau digunakan langsung itu biji-bijiannya masih ada dan akhirnya tumbuh menjadi gulma. Makanya proses pengomposan ini sangat penting dan diperlukan dan harus untuk mematikan biji gulma dan organisme pengganggu tanaman OPT yang memang di situ terbawa. Jadi perlu ada pengomposan dan harus memang. Terus mengapa harus dikomposkan? Nah, yang kedua, menghindari efek negatif proses dekomposisi. Kalau kita langsung pupuk organik atau kotoran hewan itu kita langsung pergunakan di lahan dan itu belum melalui proses pengomposan, maka yang terjadi bisa banyak sekali. Tentu dari bahan itu belum menjadi bahan pupuk organik secara 100% karena tidak ada pengomposan, akhirnya akan mempengaruhi tanaman. Mungkin karena masih panas dan belum ada pengomposan atau belum dikomposkan gitu ya, akhirnya tanaman menjadi layu dan banyak sekali OPT yang terbawa gitu. Makanya perlu dilakukan dikomposkan. Terus kenapa? Yang ketiga adalah kualitas dan kuantitasnya terkontrol. Jadi ketika proses itu terjadi maka akan terkontrol dengan baik. Artinya bahan-bahan yang campuran untuk kita pergunakan menjadi bahan organik padat itu terukur gitu ya. Tidak hanya kotoran hewan saja, tapi banyak ada tambahannya yaitu bekatul atau hijau-hijauan yang lainnya, dan nanti kita bahas berikutnya. Yang berikutnya ada efisiensi volume dan tonase ya. Efisiensi volume dan tonase ini karena proses pengomposan itu akhirnya kita tahu kebutuhan per hektar berapa ketika mengaplikasikan pupuk organik yang sudah jadi ya. Jadi lebih efisien gitu. Selanjutnya ketika pengomposan atau fermentasi atau apa istilahnya itu dekomposi alat-alat untuk pembuatan bahan organik padat ya. Teman-teman catat alat yang dibutuhkan, yaitu pertama alat pemotong, pencacah, pisau mesin pencacah atau apapun. Kalau kita kenal itu alat pencacah pupuk organik gitu ya. Itu istilahnya, singkatannya, tapi apapun itu yang wajib kita ketahui adalah alat pemotong, pencacah
bisa pisau, bisa sabit, bisa apapun, terserah kondisi teman-teman. Yang kedua adalah tempat fermentasi, tempat ya yang tentunya yang tidak langsung dengan sinar matahari. Terus terpal plastik penutup ya, kalau di sini layar gitu ya. Terus yang keempat ember, yang kelima gembor itu untuk kita nanti menyiram dari bahan cairnya. Terus yang ke-8 selang air, 9 timbangan duduk, yang ke-10 termometer ini untuk mengetahui proses dekomposer itu sudah selesai, sudah layak komposnya atau pupuk organiknya digunakan di lahan atau belum, atau sudah jadi atau belum. Nanti termometer ini sebagai alat ukur suhu ketika sudah jadi pupuk organiknya. Terus tadi alat, yang berikutnya adalah bahan yang digunakan. Untuk alat tadi teman-teman bisa sesuai kondisi masing-masing, tidak harus ini, tapi yang baku adalah termometer, terpal, terus pencacah dan itu, dan timbangan itu yang perlu digarisbawahi. Tapi intinya yang 10 tadi menyesuaikan kondisi teman-teman. Terus bahan yang digunakan yang pertama adalah tentu kotoran ternak atau kotoran hewan, atau istilahnya bisa itu menggunakan istilah kohi, kotoran hewan. Itu yang milenial yang ngetren itu kohi, kotoran hewan atau kotoran ternak, bisa kambing, bisa sapi, bisa kelinci, bisa apapun, pokoknya ternak. Yang kedua adalah limbah hijau, sampah organik atau sisa hasil panen, bisa jerami, bisa daun-daunan dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah sekam. Sekam yang bagaimana? Ini tentu ketika kita membuat pupuk organik, kita membutuhkan sekam yang sudah menjadi arang sekam gitu. Di episode yang akan datang coba kita bahas pembuatan sekam. Yang ketiga adalah arang sekam. Yang keempat dedak itu bekatul ya. Yang kelima adalah kapur pertanian atau kapur tohur, atau di sini gambeng gitu ya. Yang keenam adalah dekomposer, macam-macam itu dekomposer itu bisa dari E4 atau lain-lain jenisnya, macam-macam, banyak sekali merek-merek. Atau kita juga bisa menggunakan mol ya, mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri. Insya Allah kapan-kapan kita juga bahas untuk pembuatan mol. Yang ketujuh adalah gula pasir, atau yang kita pastikan ya tetes tebu, yang sering kita sampaikan ya, tetes tebu, atau kalau tidak ada tetes tebu menggunakan gula pasir atau gula merah ya. Ini untuk bahan makanan dari mikroorganisme yang ada di dekomposer di E4 atau di dekomposer merek lainnya. Yang ke-8 adalah air. Ini perlu teman-teman catat semua. Alat yang dibutuhkan tadi ember, ada terpal siwur, ada sekop, ada gembor. Ya, siapkan semua, siapkan ember, siapkan gayung ya. Terus siapkan gembor, siapkan terpal, siapkan sekop. Terus selanjutnya adalah siapkan semua bahan tadi. Ada jerami, ada dedak, ada hijauan, bisa menggunakan bonggol pisang juga bisa, atau semua hijau-hijauan yang ada di sekitar kita. Terus siapkan juga arang sekam, terus
dekomposernya EM4 atau molnya. Terus siapkan juga tadi yang terakhir adalah tetes tebu, atau kalau nggak ada gula merah atau gula pasir. Terus tahapan pembuatan pupuk organik yang pertama adalah mengumpulkan bahan baku kita kumpulkan, terus mencacah bahan baku. Artinya mencacah ini kalau kita menggunakan bahan baku yang tidak mudah untuk diurai oleh mikroorganisme atau butuh bantuan kita untuk kita cacah terlebih dahulu. Jadi lebih baiknya kita cacah, kita haluskan, kita lembutkan gitu ya. Terus yang ketiga, langkah ketiga adalah mencampur bahan baku kita campur, terus kita fermentasi. Setelah fermentasi jadi pengeringan, terus penggilingan dan penyaringan dan pengemasan. Yang langkah terakhir adalah pengemasan. Terus tahapan pengumpulan bahan baku kumpulkan limbah hijau seperti yang saya sampaikan tadi. Kumpulkan semua limbah-limbah hijau atau hijau-hijauan, pisahkan bahan ikutan seperti kayu, plastik, pecahan kaca dan batu. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang dari sisa-sisa ternak kita, makanan ternak kita bisa gunakan itu dan kita pisah gitu, kalau masih ada rantingnya. Terus yang ketiga adalah kumpulkan kotoran ternak, disiapkan gitu ya. Terus pisahkan bahan ikutan seperti kayu, plastik, pecahan kaca dan batu. Jadi biasanya kalau di desa itu kan pembuangan dari kotoran hewan itu di belakang rumah atau di samping rumah, itu banyak sekali ikutan bahan seperti plastik, kaca dan sebagainya, karena itu di luar rumah. Jadi kita pisah dulu, kita pilih khusus untuk bahan organiknya, kotoran ternaknya kita pergunakan. Terus tahapan pencacahan bahan baku dengan mesin pencacah itu, kalau teman-teman punya perhatikan, kalau kita ini bahas kalau ini menggunakan mesin pencacah ya, perhatikan SOP penghidupan mesin pencacah. Jadi terus yang kedua, cacah limbah hijau yang memiliki tekstur fisik keras dan ukuran panjang yang lebih dari 20 cm. Jadi mesin ini memang dipersiapkan untuk mencacah limbah hijau atau bahan-bahan hijauan yang sekiranya memang tidak mudah untuk dicacah dengan alat-alat tradisional. Terus yang ketiga, kumpulkan limbah hijau yang telah dicacah, dikumpulkan. Selanjutnya ya, secara teknis memang harus seperti itu. Kalau kita punya alat, kita cacah dengan alat mesin, kalau tidak ya kita menggunakan alat yang ada gitu ya. Tahapan pencampuran bahan baku selanjutnya adalah tahapan pencampuran bahan baku. Yang pertama, siapkan tempat fermentasi, kita siapkan tempat fermentasi. Yang kedua, siapkan 10 liter air yang dicampur dengan mol 20 cc atau dekomposer tadi ya, dan air gula 20 cc, kemudian aduk. Jadi larutan 10 liter air dicampurkan dengan mol atau EM4, terus dicampurkan dengan gula atau tetes tebu. Untuk gula atau tetes tebunya itu 20 cc, terus 20 cc air. Dan kita aduk
Yang ketiga adalah siram bagian dasar tempat fermentasi. Bahan dasar yang atau tempat yang kita gunakan untuk melakukan fermentasi itu kita siram terlebih dahulu hingga basah, tanpa ada genangan ya, basah dibasahi. Yang keempat adalah masukkan 10% kotoran ternak, kemudian siram dengan air yang sudah mencampur dengan dekomposer. Jadi masukkan kotoran ternak, kemudian masukkan dalam artian ini ditata kotoran ternak, kemudian setelah itu siram dengan campuran tadi. Terus yang kelima, masukkan 20% limbah hijau. Jadi tumbuhan berikutnya, jadi di sub berikutnya masukkan 20%, tata 20% limbah hijau, kemudian siram dengan air yang sudah dicampur dengan dekomposer atau mol tadi, sama seperti langkah yang kedua yang tadi di atasnya. Yang langkah keenam adalah memasukkan 10% kotoran ternak, kemudian siram dengan air yang sudah dicampurkan dengan dekomposer tadi, disiram dengan kompor. Jadi yang ketujuh, masukkan 20% bahan lain seperti dedak, arang sekam, terus kapur tanam atau kapur tower atau kambing tadi ya. Kemudian siram dengan air yang sudah dicampur dengan dekomposer atau mol tadi, sama langkahnya seperti yang sebelumnya. Yang kedelapan, ulangi dari langkah keempat hingga semua bahan habis. Itu diulang-ulang terus, jadi bersap-sap gitu ya. Terus yang terakhir adalah yang ke-9, tutup tumpukan bahan dengan plastik berwarna gelap ya. Ditutup dengan plastik berwarna gelap atau terpal tadi ya, bisa digunakan. Tahapan fermentasi yang pertama adalah tutup tumpukan bahan dengan plastik berwarna gelap, kemudian diamkan selama 40 hari. Ditutup dengan plastik warna gelap atau apapun intinya yang bisa menutupi itu ya, dan diamkan selama 40 hari. Pada hari ke-7 yang kedua adalah tahapan fermentasi yang kedua adalah pada hari ke-7 buka plastik, kemudian ukur suhu dengan termometer. Setelah hari ke-7 buka plastik setiap hari selama 15 menit. Jadi pada hari ke-7 buka plastik, kemudian ukur suhu dengan termometer. Setelah hari ke-7 itu buka plastik setiap hari selama 15 menit. Setelah hari ke-7 terus hari ke-7-nya lagi atau 14 harinya itu kita buka selama 15 menit ya. Terus yang ketiga, tahapan fermentasi yang ketiga adalah siram bahan jika tampak kering atau kadar air kurang dari 50%. Kalau kadar airnya kurang dari 50%, maka kita siram bahan tadi dengan tadi ya, dengan campuran bahan-bahan dekomposer. Yang keempat, jika memungkinkan lakukan pembalikan setiap 10 hari. Jadi yang keempat, tahapan fermentasi yang keempat adalah lakukan pembalikan bahan yang sudah kita campurkan dengan dekomposer tadi yang kita proses fermentasi tadi, dibalik atau diaduk ya, diaduk setiap 10 hari agar proses penguraian bahan terjadi secara merata, supaya bahan-bahan tadi terurai secara merata dan menjaga kestabilan suhu dan kadar air bahan organik tersebut. Yang kelima, pindahkan ke tempat pengeringan jika sudah menunjukkan ciri kematangan atau sudah jadi. Kalau kita kumpal begini sudah
ambiar ya. Udah ambiar itu berarti sudah jadi. Nah, jadi kita yang terakhir pindahkan ke tempat pengeringan jika sudah menunjukkan ciri-ciri kematangan. Di antaranya adalah berwarna. Ciri-cirinya adalah ketika sudah matang itu ciri-cirinya adalah yang pertama berwarna hitam kecoklatan dan tidak menimbulkan bau. Yang pertama, kalau kita bahan organiknya itu yang pertama sebelum kita lakukan fermentasi biasanya kan agak berbau menyengat. Ketika sudah jadi, ini ciri-cirinya yang terakhir berwarna hitam kecoklatan dan tidak menimbulkan bau ya. Terus selanjutnya adalah tahapan pengeringan. Yang pertama, keringkan hasil fermentasi dengan cara diangin-anginkan tanpa terkena sinar matahari. Dikering anginkan. Bahan-bahan tadi ketika sudah jadi dikering anginkan ke tempat yang teduh dan tidak langsung terkena sinar matahari. Yang kedua, atur ketebalan tumpukan antara 15 sampai 20 cm. Ya, kalau kita tumpuk itu ya kita pindah sekitar tumpuk, diatur ketebalannya 15 cm, kita buat lagi 15 cm atau 20 cm, kita buat lagi. Terus yang ketiga, lakukan kembalikan setiap hari agar terjadi pengeringan secara merata. Jadi fermentasi sudah 40 hari, pengeringan itu kita buat bahan-bahannya itu kita pindah, kita setebal 20 cm, kita bikin beberapa tumpukan tadi, beberapa tumpukan bahan organik yang sudah jadi tadi. Jadi katakanlah kalau kita ketebalannya tadi 50 cm, maka kita tinggal bagi 50 cm dibagi 20 dibagi 20 cm atau 15 cm gitu ya. Atau intinya setelah jadi kita pindahkan bahan organik tadi, kita tumpuk 15 sampai 20 cm. Yang keempat, jika kadar air sudah mencapai 20 sampai 30%, perhalus ukuran hasil pengeringan dengan cara giling. Jadi ini karena tadi bahan organik padat judulnya, jadi ada penggilingan supaya kadar airnya juga halus. Jika kadar air sudah mencapai 20 sampai 30%, perhalus maksudnya ukurannya kita perhalus ya, dengan cara digiling. Jadi kita digiling lagi supaya ukurannya itu halus lembut bahan organiknya. Dan kalau kotoran dari kambing kan biasanya masih ada kotorannya yang berupa masih bulat gitu ya. Jadi kita giling lagi supaya itu hancur. Terus tahapan penggilingan, hidupkan mesin. Kalau kita lihat mesin pencacah, nanti jadi mesin pencacah tadi, mesin yang kita pergunakan di awal itu bisa digunakan untuk ini, untuk menggiling ini supaya lembut ini. Yang kedua, pilih bahan yang memiliki kadar air antara terus yang selanjutnya adalah tahapan pengayaan. Jadi perlu diayak setelah di proses penggilingan bahan organik yang sudah jadi tadi dihaluskan. Kita melakukan pengayaan untuk memisahkan atau untuk mencari pupuk organik yang benar-benar itu bersih dari kotoran, dari batu, dari bebatuan, dari mungkin masih ada kotoran yang lain dari kaca atau apapun itu yang tidak
dibutuhkan oleh tanah itu bisa hilang atau kita bisa pilah. Jadi akhirnya pupuk organik yang kita dapat itu pupuk organik yang benar-benar kualitasnya terjamin. Diayak bisa menggunakan ayakan manual atau ayakan mesin. Terus yang terakhir yang perlu teman-teman atau kita perhatikan yang terakhir adalah pengemasan. Setiap pupuk organik yang sudah jadi maka perlu kita lakukan pengemasan, jangan sampai kita biarkan. Jadi tahapan yang terakhir pengemasan, siapkan mesin jahit, atau jarum, siapkan kemasan karung plastik atau apapun, intinya tempat karung udah. Yang ketiga, masukkan pupuk ke dalam kemasan, masukkan. Yang keempat, timbang sesuai dengan berat yang dibutuhkan. Kalau kita jual, kita sesuaikan dengan ukuran yang nanti kita akan jual. Yang kelima, tutup kemasan dengan menggunakan mesin jahit untuk karung atau sealer untuk plastik. Jadi kita tutup supaya tidak ada udara yang masuk dan terhindar dari hal-hal yang memang dapat merusak pupuk organik kita. Terus yang berikutnya, setelah kita kemas, tentu kita simpan gitu ya, karena kebutuhan pupuk organik itu juga tidak serta-merta ketika jadi langsung diaplikasikan. Bisa kita membuat beberapa atau bahkan kita komersilkan, maka kita butuh penyimpanan ini sangat penting supaya bahan organik yang kita buat itu juga ada stok dan kita bisa produksi terus secara kontinu. Simpan pupuk yang sudah dikemas pada tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi hindarkan dari sinar matahari langsung untuk penyimpanannya. Pisahkan penyimpanan pupuk organik dengan pupuk kimia. Kalau kita mempunyai pupuk kimia, maka pisahkan, jangan dicampur gitu. Bedanya apa kalau kita sandingkan dengan pupuk organik dengan pupuk kimia di penyimpanannya, nanti akan tercemar, pupuk organiknya akan tercemari oleh pupuk kimia. Yang paling terakhir adalah kesimpulan ya, yang terakhir. Jadi teman-teman pahami pada dasarnya semua bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan, misalnya limbah-limbah pertanian, terus limbah kotoran ternak, kotoran hewan, intinya kotoran peternakan ya. Terus pupuk organik padat dapat memperbaiki dan menambah unsur hara tanah. Itu penting, pupuk organik itu penting dasar untuk memperbaiki struktur, tekstur tanah dan kesuburan tanah. Terus praktek pembuatan pupuk organik padat ini dapat meningkatkan kompetensi bagi penyuluh, bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semua pemirsa, tentang cara mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dari penyuluh atau dalam rangka menambah wawasan ilmu bagi teman-teman yang selama ini menggeluti dunia pertanian, baik itu di lahan persawahan atau di lingkungan rumah sendiri, di lingkungan rumah untuk kita pergunakan dengan tanaman-tanaman yang siap saji seperti cabai atau tanaman-tanaman yang dapat atau yang kita pergunakan sehari-hari.
Oke, itu dari saya untuk review pembuatan pupuk organik padat pada sesi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon koreksinya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.